Tarif tinggi Presiden Trump berpotensi dorong inflasi Amerika Serikat. Keyakinan konsumen Amerika Serikat terus menurun pada Juni 2025. Pejabat Amerika Serikat akan bertemu delegasi Iran bahas gencatan senjata dengan Israel. Halo sahabat Kabar Bursa, apa kabar? Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 26 Juni 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi saham. Bersama saya, Maria Rahuhalik. Kita jelang Kabar Bursa hari ini selengkapnya. Sahabat Kabar Bursa, Bank Sentral The Fed kembali ingatkan penerapan tarif Presiden Donald Trump yang lebih tinggi berpotensi mendorong inflasi Amerika Serikat. Akibatnya, The Fed mempertimbangkan ulang kebijakan pemangkasan suku bunga acuan. Gubernur Bank Sentral The Federal Reserve atau The Fed, Jerome Powell, mengingatkan kebijakan tarif tinggi Presiden Donald Trump dapat mendorong inflasi Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Powell saat mengikuti sidang Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat pada Selasa pekan ini waktu setempat. Powell menjelaskan inflasi diperkirakan akan mulai naik dalam waktu dekat, sehingga Bank Sentral belum perlu segera memangkas suku bunga. Padahal Powell mengaku mendapat banyak tekanan terkait penurunan suku bunga termasuk dari Presiden Donald Trump. Ia juga menegaskan tidak ingin mengisyaratkan pemangkasan suku bunga pada pertemuan Juli mendatang atau pertemuan apapun. Kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat dan ketidakpastian global akibat kebijakan tarif tinggi Presiden Trump tidak menjadikan The Fed tergesa-gesa untuk bertindak. Namun, berbeda halnya jika tekanan inflasi terkendali, bahkan bisa menyamai target The Fed 2%, maka peluang penurunan suku bunga bisa terjadi lebih cepat. Sementara itu, dalam pernyataan tertulisnya, Powell menyebutkan dampak inflasi dari kebijakan tarif tinggi bisa saja bersifat sementara, karena menaikkan harga hanya satu kali, namun tidak menutup kemungkinan dampaknya bisa lebih persisten. Kekecewaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas pendekatan Bank Sentral The Federal Reserve atau The Fed yang lamban dalam pemangkasan suku bunga mendorongnya untuk mempercepat penggantian Gubernur Jerome Powell. Trump mempertimbangkan opsi memilih dan mengumumkan pengganti Gubernur The Fed, Jerome Powell, pada bulan September atau Oktober mendatang. Sementara masa jabatan Powell masih tersisa 11 bulan lagi. Trump juga sedang mempertimbangkan mantan Gubernur The Fed, Kevin Warsh, dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional, Kevin Hazzard, menggantikan Powell. Namun ada juga sumber lain yang mengungkapkan Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent sedang diajukan kepada Trump sebagai kandidat potensial menggantikan Powell. Indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat terus menurun pada Juni 2025. Di tengah kekhawatiran pemberlakuan tarif Presiden Donald Trump, konsumen mempertimbangkan prospek ekonomi ke depannya. Indeks keyakinan Amerika Serikat menurun pada Juni 2025. Keyakinan konsumen akan prospek perekonomian, pasar tenaga kerja, dan kondisi keuangan pribadi melemah seiring dengan ketidakpastian global akibat tarif tinggi Presiden Donald Trump. Data The Conference Board yang rilis pada Selasa pekan ini waktu setempat mencatatkan indeks keyakinan turun 5,4 poin menjadi 93. Kemudian indikator ekspektasi konsumen untuk 6 bulan ke depan juga turun 4,6 poin menjadi 69. Sementara penilaian terhadap kondisi saat ini menurun 6,4 poin menjadi 129,1. Data penurunan ini mencerminkan masih adanya kekhawatiran akan prospek perekonomian Amerika Serikat. Konsumen juga mempertimbangkan dampak ekonomi dari penerapan tarif tinggi Presiden Donald Trump. Mereka juga cenderung berhati-hati membelanjakan uangnya.
Menurut ekonom senior The Conference Board, Stephanie Wichardt, konsumen lebih pesimis akan kinerja bisnis pada Juni ini jika dibandingkan dengan data Mei sebelumnya. Penilaian mereka terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan juga menurun untuk bulan ke-6 berturut-turut. Data The Conference Board juga mencatatkan keyakinan konsumen akan kenaikan suku bunga The Fed dalam setahun naik menjadi 57%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Spanyol karena menolak target belanja pertahanan baru yang diadopsi NATO. Trump pun mengancam akan mengenakan tarif 2 kali lipat terhadap Spanyol. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Spanyol karena menolak target belanja pertahanan baru yang diadopsi NATO. Trump pun mengancam akan mengenakan tarif 2 kali lipat terhadap Spanyol. You're the only country that is not paying. I don't know what the problem is. I think it's too bad. So we'll make it up. You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about that. We're going to make Spain. Dalam pertemuan NATO di Den Haag, Trump mengkritik pedas Spanyol yang menolak mengalokasikan 5% dari produk domestik bruto atau PDB-nya untuk pertahanan. But Spain is the only country out of all of the countries that refuses to pay. And, you know, so they want a little bit of a free ride. But they'll have to pay it back to us on trade because I'm not going to let that happen. It's unfair. It's unfair to... Spanyol adalah bagian dari Uni Eropa yang berlomba mencapai kesepakatan perdagangan dengan Washington. Sebelum tarif baru disegel ke level 50% pada 9 Juli mendatang. Pada pertemuan puncak KTT NATO, negara-negara anggota sepakat untuk meningkatkan alokasi belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Namun, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menolak memenuhi target tersebut dan menyatakan negaranya hanya akan meningkatkan belanja hingga 2,1%. Sánchez menegaskan Spanyol akan memenuhi target penguatan senjata dan pasukan baru aliansi tanpa berkomitmen pada anggaran yang menurutnya terlalu tinggi. Sikap Sánchez ini pun menuai kritik tajam dari sesama anggota NATO. Kebijakan pengenaan tarif resiprokal yang tinggi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke negara-negara mitra dagang utamanya telah memberikan efek terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya banjirnya barang impor dari Cina. Fenomena melejitnya impor dari Cina merupakan imbas tidak langsung dari kebijakan tarif Presiden Donald Trump terhadap produk-produk asal Cina. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah kita menyikapinya? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan peneliti ekonomi Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Halo, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mbak Maria. Ya, Pak Yusuf, ini bagaimana Anda menilai Republik kita yang dibanjiri oleh produk-produk Cina, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang membanjirnya produk Cina, ini bukanlah hal yang pertama kali. Karena kalau kita tarik sedikit ke belakang, kondisi 5 atau 10 tahun yang lalu, permasalahan impor produk barang dari Cina memang sudah kita bisa temukan. Dan hal ini pertama kali muncul sejak Indonesia membuka perjanjian perdagangan ya bersama negara-negara ASEAN lain untuk kemudian melakukan trade agreement dengan China. Dan kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lain untuk kemudian membuka pintu perdagangan dengan China itu akhirnya mempunyai konsekuensi yang menurut kami tidak sedikit, karena konsekuensi yang kemudian bisa terlihat adalah mulai masuknya barang-barang impor dari Cina. Dan sayangnya dengan masuknya barang-barang impor dari Cina, ini kemudian akhirnya ikut menekan daya saing dari produk-produk yang kita hasilkan, produk-produk industri, produk-produk bahkan UMKM yang dihasilkan di dalam negeri. Jadi akhirnya produk-produk kita kalah saing dan secara agregat ini bisa terlihat sebenarnya dari defisit perdagangan antara Indonesia dan China yang terjadi di periode 2014 hingga 2020 dan juga sempat mengalami surplus di ketika pandemi COVID. Namun
situasi terakhir menunjukkan memang kita kembali mengalami defisit perdagangan dengan China. Dan defisit perdagangan dengan China ini salah satunya itu adalah disebabkan karena membanjirnya produk-produk impor ya dari China itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lebih luas, kenapa kemudian China bisa kemudian masuk ya ke Indonesia? Karena tadi ada trade agreement dan yang tidak kalah penting sebenarnya masalah daya saing dari produk China itu sendiri. Em, Kita harus akui bahwa competitiveness dari sebuah produk yang dihasilkan di China itu relatif lebih baik. Karena competitiveness-nya lebih baik, ini akhirnya mempengaruhi harga. Harga akhirnya bisa menjadi lebih kompetitif dan akhirnya yang kemudian diuntungkan dalam hal ini konsumen gitu ya, karena harganya menjadi lebih murah. Namun di sisi produsen ini yang kemudian menjadi permasalahan karena eh, harganya kemudian terlalu murah dan produsen kita di dalam negeri untuk beberapa subsektor lapangan usaha itu tidak bisa bersaing dan akhirnya harus menerima kenyataan daya saingnya terkikis dan akhirnya kondisinya seperti yang kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir ini kinerjanya kemudian menurun, kemudian karena kemudian kinerjanya menurun itu memberikan efek terhadap keputusan di level perusahaan seperti melakukan PHK dan sebagainya. Jadi saya melihatnya memang masalah barang impor China ini bukanlah masalah baru, namun sayangnya dalam 5-10 tahun terakhir ke belakang dan hingga saat ini kita masih menghadapi masalah yang sama, tidak bisa bersaing ya, karena masih rendahnya competitiveness kita yang memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di dalamnya tadi masalah regulasi, terus masalah pengawasan, terus masalah seperti masalah research and development yang mempengaruhi harga untuk produk-produk Cina akhirnya bisa menjadi lebih murah. Jadi saya kira dalam konteks tersebut kita perlu atau pemerintah perlu lebih cermat terutama dalam menyusun ya kebijakan yang berkaitan dengan arus lalu lintas barang impor termasuk di dalamnya arus lalu lintas barang impor yang berasal dari China seperti itu. Ya, Pak Yusuf, ini kan sebagai negara dengan jumlah penduduk yang lebih dari 280 juta jiwa dan status negara yang terus berkembang, Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi Cina. Nah, apakah ini bisa membawa dampak positif bagi perekonomian kita, Pak? Iya, tadi kalau saya sempat singgung karena masuknya barang China yang sifatnya lebih kompetitif, akhirnya itu berikan dampak terhadap harga yang lebih murah. Dari sisi konsumen tentu ini menguntungkan gitu ya karena mereka bisa menikmati harga yang lebih murah terutama ketika misalnya daya beli mereka sedang turun. Ini kan akhirnya menguntungkan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi produsen ini yang menjadi pekerjaan rumah karena seharusnya dalam konsep yang ideal produsen dari dalam negeri maupun produsen dari luar itu bisa bersaing secara sehat gitu ya dalam kondisi yang memang ideal di masing-masing kedua produsen tersebut. Nah, dalam konteks tersebut akhirnya produsen kita relatif harus mengakui gitu ya karena eh, mereka kemudian tidak bisa berada atau sampai pada posisi menciptakan produk yang sifatnya lebih kompetitif, lebih murah gitu ya, karena ada skala ekonomi dan sebagainya. Nah, eh, dan ketika ini terjadi, kita melihat lebih banyaknya masuknya barang-barang impor ya ke dalam negeri. Dan ketika barang-barang impornya ini lebih eh, banyak yang masuk, sementara dari sisi ekspor kita kemudian tidak bisa mengkompensasi kenaikan dari nilai barang-barang impor yang masuk, ini akhirnya berakibat pada relatif meningkatnya defisit trade gitu ya, defisit neraca dagang Indonesia dan China. Dan peningkatan defisit ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Yang pertama kalau kita perhatikan juga, misalnya China ini merupakan salah satu partner dagang utama kita. Jadi ketika misalnya eh, kita punya defisit yang besar dengan China, maka secara tidak langsung itu juga akan ikut mempengaruhi neraca dagang secara umum karena
proporsi dagang kita dengan Indonesia dan China itu cukup besar. Dan ketika defisit neraca dagang kita kemudian terjadi atau setidaknya terimplikasi dari banyaknya barang-barang impor China ini akhirnya harus merembet pada hal-hal lain, misalnya kebutuhan US dollar yang harus lebih banyak gitu ya, karena kita membutuhkan impor lebih lebih besar sehingga untuk membiayainya kita harus menggunakan US dollar. Dan penggunaan US dollar ini bisa memberikan implikasi juga terhadap misalnya kebutuhan penggunaan cadangan devisa. Jadi itu beberapa apa hal yang kemudian bisa kita lihat dampaknya ke perekonomian. Nah, selain itu sebenarnya masuknya barang-barang impor dari China, selain tadi kita lihat dari sisi konsumen dan produsen, kita juga harus lihat dari sisi bagaimana sebuah regulasi itu bisa bisa berguna bagi semua stakeholder gitu ya. Kenapa saya singgung masalah regulasi? Karena beberapa waktu yang lalu ada regulasi atau peraturan Kementerian Perdagangan yang uh, disinyalir sebagai salah satu sumber kenapa barang-barang impor kemudian banyak masuk dengan sangat cepat gitu ya, termasuk di dalamnya dari China gitu. Dan kemudian kalau kita perhatikan dinamikanya setelah itu, regulasi tersebut berupaya untuk diubah. Poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika sebuah regulasi itu kemudian tidak disusun dengan matang, ini kan tentu akan berubah-ubah dan dalam konteks tadi impor dari China yang kemudian membesar dan akhirnya harus mendorong perubahan regulasi ini kan secara presiden juga tidak terlalu baik gitu ya, terutama dalam konteks meningkatkan ketertarikan investor karena perubahan regulasi yang cepat itu juga bisa memberikan semacam penilaian yang tidak baik sekali bagi investor. Jadi tadi balik ke pertanyaannya bagaimana dampak dari impor ini ke masyarakat secara luas, memang as, secara konsumen dia memang diuntungkan karena ada barang-barang yang sifatnya harganya lebih murah. Tapi kita harus melihat dari kacamata yang juga tidak sempit, artinya kita harus melihat dari kacamata yang lebih luas bahwa ada yang dirugikan di sini. Padahal kalau kita bisa menyusun regulasi yang baik dan tepat, sebenarnya kita bisa mendorong ya trade yang lebih fair trade antara kedua negara sehingga trade trade agreement yang kemudian diciptakan atau dimasukkan Indonesia itu bisa berguna tidak hanya buat China tetapi juga buat Indonesia. Jadi menurut saya sebenarnya lesson learn-nya adalah kedepannya kita perlu lebih hati-hati kemudian dalam menyusun trade regulation atau agreement sehingga nantinya ketika sebuah perjanjian perdagangan itu dijalankan itu menguntungkan kedua negara dalam konteks ini misalnya dari Indonesia maupun dari China seperti itu. Ya baik Pak Yusuf, sebenarnya bagaimana Anda melihat kalau produk-produk dalam negeri kita ini apakah sudah bisa bersaing dengan produk-produk dari Cina atau bagaimana Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bisa ambil satu contoh kasus salah satu industri misalnya industri tekstil ya. Industri tekstil itu merupakan salah satu industri yang sangat terdampak dengan adanya impor dari China ya, baik yang sifatnya legal maupun yang sifatnya ilegal gitu. Kalau kita perhatikan dalam 5 hingga 10 tahun terakhir ini memang kondisi dari industri tekstil ini tidak begitu baik, terutama kalau kita bicara konteks daya saing dengan China itu sendiri. Nah, kenapa kemudian kita tidak bisa dalam konteks ini industri tekstil tidak bisa bersaing dengan produk-produk dari China ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama tentu tadi yang kita sudah bahas tingginya penetrasi barang impor ke pasar domestik. Jadi kalau kita perhatikan salah satu impor yang kemudian masuk ke Indonesia dan punya nilai atau jumlah yang besar itu adalah dari pasar produk tekstil dan pakaian jadi gitu ya. Jadi Cina itu banyak mengirimkan produk-produk tersebut sehingga tadi kita juga sudah singgung atau diskusikan di awal ini memberikan implikasi terhadap
besarnya defisit neraca dagang terutama antara Indonesia dan China. Itu yang pertama. Lalu hal kedua adalah kenapa China itu bisa kemudian lebih unggul ya secara komparatif, itu juga didukung oleh beberapa aspek yang sifatnya fundamental dan mendasar. Seperti misalnya biaya bahan baku yang relatif lebih murah, kemudian ada biaya tenaga kerja, serta kemajuan teknologi di negara tersebut. Kita sudah sebelumnya juga sudah sempat diskusikan gitu ya bagaimana China uh, membutuhkan proses yang lama sehingga saat ini menjadi salah satu negara dengan kemampuan ataupun kapasitas teknologi yang relatif tinggi gitu ya. Dan kenapa kemudian China ini punya kapasitas teknologi yang tinggi? Karena kita melihat besarnya ya biaya atau dana R&D yang mereka alokasikan untuk eh, pengembangan sebuah produk gitu. Dan ini termasuk di dalamnya bagaimana melihat ataupun membaca market dari sebuah negara gitu. Jadi mereka tahu bahwa Indonesia ini punya pangsa pasar yang besar dan mereka juga paham apa produk yang kemudian sangat bisa cepat gitu ya diserap oleh konsumer di dalam negeri sehingga mereka meramunya dengan strategi sehingga akhirnya punya daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan produk-produk Indonesia. Dan yang terakhir juga masalah tadi kita sudah singgung di awal masalah perjanjian perdagangan gitu ya. Jadi idealnya free trade area itu bisa menguntungkan tidak hanya satu negara tetapi juga negara-negara lain. Free trade area, kemudian free trade zone itu juga sebenarnya secara konsep menguntungkan semua pihak gitu. Tetapi dalam konteks tersebut kita melihat sayangnya Indonesia belum sampai ke sana. Dalam arti Indonesia masih berada pada posisi relatif dirugikan sekali lagi jika dilihat dari konteks neraca dagang yang mengalami defisit selama beberapa tahun terakhir gitu. Karena ketika dia defisit, ini kan ada implikasinya gitu ya, dia tidak berada di ruang hampa, artinya dia akhirnya merembet ke masalah kebutuhan US dollar yang semakin besar, kemudian juga kalahnya daya saing, kemudian juga masalah-masalah lain yang akhirnya memberikan implikasi ke perekonomian. Jadi saya kira hal-hal tersebut yang akhirnya menunjukkan gitu ya, belum mampunya eh, kita atau dalam hal ini sektor industri tekstil yang produk turunannya bisa bersaing dengan produk-produk dari China itu sendiri. Ya, Pak Yusuf, ini kan tenggat waktu negosiasi tarif juga semakin dekat sekitar awal Juli nanti. Nah, strategi apa yang seharusnya pemerintah lakukan untuk segera menyegel kesepakatan? Nah, apakah Indonesia masih punya bergain yang kuat untuk bisa didengar oleh Amerika Serikat, Pak? Saya kira Indonesia masih punya bergain. Saya kira di diskusi sebelumnya di kabar bursa juga saya kira orang saya sampaikan Indonesia punya beberapa bergain positioning yang kuat, terutama dilihat dari tidak hanya dari trade kalau menurut saya, tetapi juga dari perdagangan bukan tidak hanya perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa. Karena Indonesia ini dia mengalami defisit untuk perdagangan jasa dengan Amerika Serikat. Jadi apa sebenarnya yang bisa dibaca dari kondisi tersebut? Artinya Amerika Serikat mengambil keuntungan dari perdagangan jasa dengan uh, Indonesia gitu. Ketika kondisi itu terjadi, seharusnya itu kan bisa memenuhi prasyarat perdagangan ataupun hubungan bilateral yang adil satu sama lain gitu ya. Karena Indonesia mengalami surplus di perdagangan barang dan Amerika Serikat mengalami surplus untuk perdagangan jasa gitu. Jadi seharusnya itu yang kemudian dijadikan sebagai apa bargain position eh, pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat seperti itu. Di saat yang bersamaan, menurut kami, kalau kita lihat Indonesia ini kan punya hubungan yang relatif baik gitu ya eh, ke semua negara, termasuk dengan Amerika Serikat. Kita eh, kita merupakan salah satu negara dengan masuknya investasi yang cukup besar gitu ya dari Amerika Serikat, meskipun memang bukanlah yang terbesar, tetapi
saya kira hubungan relasi FDI dari Amerika Serikat itu cukup baik, sehingga sebenarnya itu juga yang kemudian bisa eh, apa didorong gitu ya oleh pemerintah dalam bernegosiasi. Jadi itu menurut kami juga bisa menjadi salah satu faktor eh, untuk meningkatkan ya posisi tawar dari Indonesia itu sendiri. Hal-hal lain yang juga tidak boleh dilupakan, misalnya Indonesia bisa menawarkan market yang besar kepada Amerika Serikat untuk sekali lagi beberapa produk. Nah, tetapi khusus untuk hal menawarkan market yang besar ini juga harus hati-hati gitu karena harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya bagaimana kemudian Amerika Serikat bisa menjual produk-produk mereka ke dalam negeri, tetapi juga bagaimana kita bisa mempertahankan atau bisa menjaga daya saing dari produk-produk kita ketika misalnya produk Amerika Serikat telah masuk gitu ya. Jadi memang ada beberapa produk yang sifatnya itu kita tidak bisa produksi. Misalnya kayak gandum ya. Gandum itu kita sering impor karena memang kita tidak bisa produksi di dalam negeri dan kebutuhan konsumsinya itu begitu besar. Baik itu misalnya untuk penggunaan tepung terigu atau misalnya untuk pembuatan bahan baku mie instan misalnya ya. Itu memang kita tidak bisa produksi. Tetapi hal-hal kayak misalnya produk seperti kedelai ya. Jadi kedelai itu memang secara daya saing kita relatif kecil, tetapi masih ada banyak petani-petani kedelai yang beroperasi gitu ya di Indonesia. Jadi ketika misalnya menawarkan tadi ya sebagai posisi tawar market kita ke Amerika Serikat, hal-hal kecil seperti inilah yang kemudian perlu dipertegas gitu ya. Jadi posisi tawar ini eh, kita harus adil atau kita harus setara dengan Amerika Serikat. Yang terakhir mungkin masalah Indonesia juga masuk ke dalam berbagai perjanjian ya, perjanjian perdagangan internasional, baik yang sifatnya multilateral maupun yang sifatnya bilateral gitu. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa Indonesia eh, terlibat dalam berbagai forum internasional perdagangan sehingga juga punya kredensial untuk kemudian bisa mendapatkan kepercayaan gitu ya dari banyak negara ataupun dari banyak organisasi. Sehingga ketika misalnya nanti Amerika Serikat mau menegosiasikan tarifnya, Indonesia bisa mengatakan bahwa kami terlibat dalam berbagai komunitas internasional, organisasi internasional yang memberikan kredensial bahwa Indonesia itu punya kemampuan. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya dan saya kira dari banyak analis bisa dilihat juga menjadi sebuah bargaining position buat Indonesia dalam posisi tawar. Jadi kita harap ini yang sudah dilakukan karena tenggat waktunya sebentar lagi dan harapannya kita bisa mendapatkan deal yang terbaik antar kedua negara. Ini kan katakanlah kita berandai-andai jika nantinya Indonesia merasa tidak adil dengan kesepakatan tarif Trump, apakah ini akan mempengaruhi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat? Iya, saya kira memang ini akan eh, tergantung dari exit strateginya pemerintah nantinya ya. Apakah kita akan tetap eh, apa ya menjaga hubungan ya, hubungan baik yang selama ini sudah dijalin antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, atau justru kita ya menarik diri dan kemudian fokus pada apa ya semacam fraksi perdagangan tertentu misalnya dengan bridge misalnya atau dengan negara tertentu atau dengan China misalnya. Jadi saya kira itu beberapa skenario-nya. Tetapi hemat saya dalam posisi saling membutuhkan sebenarnya Indonesia memang masih membutuhkan Amerika Serikat dan di saat yang bersamaan Amerika Serikat menurut saya juga masih membutuhkan Indonesia gitu. Tadi dalam contoh kasus tadi pasar perdagangan jasa Indonesia Amerika Serikat maksud saya mempunyai surplus yang cukup besar untuk perdagangan jasa. Jadi Indonesia merupakan pasar yang baik kalau kita lihat dari konteks tersebut. Jadi menurut saya Indonesia masih akan melakukan negosiasi ya
dugaan saya akan ada negosiasi lanjutan, karena jangan dilupakan juga kalau kita perhatikan dari dokumen yang dirilis oleh eh, pemerintahan Trump ketika merilis negara-negara yang terkena tarif, itu salah satu yang diharapkan oleh Presiden Trump atau jajarannya itu adalah adanya negosiasi gitu ya. Jadi negosiasi ini yang diharapkan bisa terjadi, dan kita sudah berada pada tahapan tersebut gitu. Kita sudah melakukan negosiasi. Jadi ketika negosiasi dilakukan, seharusnya itu sudah menunjukkan etikat baik bahwa Indonesia mengikuti ya rule yang diekspektasikan oleh Presiden Trump. Jadi harapannya itu bisa menjadi sebuah pintu masuk. Lalu ketika misalnya nanti belum ketemu nih jalan tengahnya, ya saya kira eh, akan ada negosiasi lanjutan gitu ya antara kedua negara. Mungkin kita akan terkena tarif yang tinggi untuk beberapa produk gitu, tapi di saat yang bersamaan kita akan mengajukan tarif yang lebih rendah untuk produk lain dan membuka akses yang lebih besar. Misalnya tarifnya dibuat rendah, kemudian hambatan non tarifnya itu dikecilkan atau dihindari gitu ya, diberikan semacam eksepsional gitu. Jadi hal itu yang kemudian dugaan saya akan dilakukan pemerintah kalau misalnya di negosiasi tahap awal ini yang akan diumumkan bulan depan itu tidak menemukan titik temu. Jadi ada potensi negosiasi lanjutan, baik itu yang menyasar pada produk-produk yang sama gitu ya, ataupun pada produk-produk yang berbeda yang punya potensial untuk kemudian nanti bisa dinegosiasikan kembali seperti itu. Kabar bursa yang sudah terhubung melalui live YouTube sejak tadi. Ini dari Eni. Pak Yusuf, apa yang seharusnya dilakukan Indonesia agar produk-produk kita bisa juga berdaya saing ekspor, memanfaatkan jeda tarif Trump ini, Pak? Silahkan, Pak. Iya, saya kira memang kita kalau bicara meningkatkan daya saing, solusinya itu jangka menengah hingga panjang gitu ya. Eh, Kalau yang kita bicara jangka pendek, itu lebih kepada dialog. Maksudnya dialog adalah kita misalnya menurunkan ketentuan non tarif ataupun tarif pada produk-produk negara partner, dan di saat yang bersamaan negara partner juga menurunkan tarif dan juga menurunkan komposisi non tarifnya. Jadi kalau kita bicara apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek, ya memanfaatkan koneksi dari perjanjian internasional atau perdagangan yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Saya kira dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional itu kita bisa mengambil tidak hanya keuntungan dari sisi perdagangan yang bisa dilakukan, tetapi juga misalnya dari sisi serapan teknologi yang kita dapatkan dari perjanjian perdagangan tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengambil keuntungan dari sisi misalnya FDI yang masuk dari perjanjian-perjanjian tersebut gitu ya. Jadi ada serapan teknologi yang akhirnya bisa membantu kita untuk kemudian meningkatkan daya saing. Lebih jauh kalau kita bicara strategi jangka menengah hingga panjang, kita perlu melihat lagi bagaimana perjanjian internasional yang sudah kita lakukan. Apakah kemudian terutama dari sisi detailnya gitu ya, perjanjian dengan negara tertentu itu hanya menguntungkan satu pihak atau sebenarnya tidak menguntungkan sama sekali gitu. Jadi kita perlu melakukan review kembali terhadap beberapa perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara yang Indonesia punya partner dagang dengan mereka. Lalu kita juga bicara masalah uh, masalah R&D ya gitu ya, riset dan development, penelitian dan pengembangan. Karena kalau kita lihat lagi contoh kasusnya China, mereka punya alokasi dana R&D yang cukup besar, dan saya kira itu yang menjadi salah satu kunci kenapa produk-produk China bisa sangat maju gitu ya perkembangannya dalam satu dekade terakhir, karena alokasi R&D mereka itu cukup besar.
Terakhir mungkin yang juga bisa kita lakukan adalah konsistensi regulasi gitu ya. Jadi ketika mengeluarkan sebuah kebijakan itu perlu dipastikan kebijakan tersebut sudah dikonsultasikan oleh stakeholder terkait dan memang dibutuhkan sehingga nantinya ketika kebijakan itu keluar tidak ada yang kaget dan kemudian tidak merugikan pihak-pihak tertentu gitu. Jadi memang kebijakan tersebut harus menguntungkan pihak-pihak terkait dan nantinya tidak berubah gitu ya. Jadi kebijakan itu konsisten sampai kemudian ada perubahan berikutnya. Jadi hal-hal seperti itu Mbak Maria yang kemudian kita bisa lakukan dalam upaya meningkatkan daya saing produk kita. Baik Pak Yusuf, ini terakhir pertanyaan dari Lintang TS. Pak Yusuf, apa punya info berapa deal yang akhirnya dikasih Amerika Serikat untuk barang-barang ekspor RI dan bagaimana jika tarifnya tetap tinggi sampai 40%? Bagaimana nasib ekspor kita? Silahkan Pak. Iya, sayangnya saya belum mendapat bisikan ini dari Washington terkait produk-produk yang istilahnya akan mendapatkan deal gitu ya untuk tarif. Tapi saya punya keyakinan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya ya untuk kemudian menurunkan tarif yang sudah diberikan ke kita atau resiprokal tarif yang diberikan ke Indonesia. Kenapa saya ya katakan demikian karena kita punya itikat baik ya, terutama dilihat dari upaya kita untuk membuka dialog, membuka negosiasi. Karena sekali lagi sebenarnya Trump itu selain tarifnya yang diincar atau ditargetkan, dia juga mengincar adanya negosiasi ulang gitu. Makanya itu yang sebenarnya kita sudah penuhi ya dari konteks kita sudah membuka ruang dialog seperti itu. Lalu kemudian kalau seandainya misalnya tarif kita tinggi gitu ya untuk negara Amerika Serikat, dugaan saya tentu ini akan menurun gitu ya ekspor-ekspor yang kena tarif ini ke Amerika Serikat karena nantinya ketika tarif itu tinggi kan produknya yang dijual di domestiknya Amerika Serikat jadi lebih mahal. Kalau lebih mahal dalam kondisi tadi sudah disebutkan inflasinya sedang tinggi, konsumennya juga sedang melemah, plus ditambah kondisi global seperti sekarang gitu, itu kan tidak menguntungkan konsumen di domestiknya gitu ya. Jadi saya kira harganya lebih mahal sehingga nanti bisa jadi produk-produk yang tadinya menjadikan Amerika Serikat sebagai pangsa pasar utama itu akan mencari ya pasar alternatif seperti itu. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara tadi masalah konteks nanti harganya akan lebih tinggi, saya kira pemerintah AS terutama akan berpikir dua kali sekali lagi karena ketika harga domestik itu akan tinggi karena tadi tarifnya tinggi, yang dirugikan sebenarnya masyarakat Amerika Serikat itu sendiri dan secara politik itu sebenarnya tidak terlalu baik gitu ya untuk kemudian disampaikan ataupun diambil keputusan itu oleh Presiden Trump saat ini. Jadi saya kira kemungkinannya masih akan ada potensi untuk deal tarif negosiasi yang baru di luar tarif yang sudah diberikan ke kita saat ini. Baik Pak Yusuf, terima kasih untuk waktu serta analisis Anda di Kabar Bursa hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih kembali Mbak Maria. Selamat sore. Pejabat Amerika Serikat akan bertemu delegasi Iran pekan depan untuk membahas gencatan senjata dengan Israel. Trump mengaku tidak terlalu tertarik untuk memulai kembali perundingan dengan Iran dan menegaskan tak akan membiarkan Iran membangun kembali program nuklirnya. Pejabat Amerika Serikat akan bertemu delegasi Iran pekan depan untuk membahas gencatan senjata dengan Israel. Kedua pihak akan melanjutkan dialog yang sempat terputus akibat perang Israel dan Iran. Trump mengaku tidak terlalu tertarik untuk memulai kembali perundingan dengan Iran dan menegaskan tidak akan membiarkan Iran membangun kembali program nuklirnya. I'll tell you what, look, we're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear.
In other words, that's destroyed. Hal ini menyusul kemungkinan Israel akan melanggar gencatan senjata. Pasalnya, Israel kerap kali melanggar kesepakatan perjanjian. Trump bersikeras serangan Amerika Serikat telah menghancurkan program nuklir Iran. Namun, klaim tersebut jauh berbeda dari laporan awal intelijen Amerika Serikat yang menyebut serangan Amerika Serikat gagal menghancurkan situs nuklir Iran. Hingga kini, klaim serangan tersebut belum terkonfirmasi kebenarannya. Apakah fasilitas nuklir Iran benar hancur total? Di sisi lain, Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran menegaskan program nuklirnya terus berlanjut. Saat ini, Parlemen Iran tengah menyetujui rancangan undang-undang untuk menghentikan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Jelang libur panjang, indeks harga saham gabungan bergerak naik turun. Sempat melemah di perdagangan pagi, IHSG mampu merangkak naik 65,25 poin ke level 6.897 hingga sukses parkir di zona hijau pada penutupan perdagangan Kamis. Menjelang libur panjang tahun baru Hijriah, fluktuasi IHSG begitu cepat. Sempat dibuka melejit, namun kondisi itu tak berlangsung lama. IHSG kemudian melemah ke zona merah dan menempati titik terendahnya pada level 6.817,41. Hingga akhirnya kembali merangkak naik 65,25 poin ke level 6.897 dan sukses parkir di zona hijau pada penutupan perdagangan Kamis. Investor cenderung melakukan perdagangan jangka pendek di tengah kondisi ketidakpastian yang masih relatif tinggi serta menjelang libur panjang akhir pekan. Pelaku pasar juga masih menunggu apakah gencatan senjata Iran-Israel akan bertahan. Selanjutnya, dengan aksi IPO yang kembali marak dalam waktu bersamaan diperkirakan berpengaruh terhadap ketatnya likuiditas di pasar reguler. Investor siap-siap cuan, sejumlah emiten bakal tebar dividen. Jangan sampai ketinggalan, Pakuwon Jati akan bagikan dividen tunai sebesar 626 miliar rupiah. Sementara Saratoga bakal tebar dividen tunai sebesar 200 miliar rupiah. Dan emiten Inet siap membagikan dividen tunai 664,1 juta rupiah. Berikut selengkapnya dalam sekilas emiten. PT Pakuwon Jati Tbk dengan kode emiten PWON akan bagi-bagi dividen tunai sebesar 626 miliar rupiah. Angka ini setara dengan 13 rupiah per saham. Hal tersebut sudah mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024 yang digelar 25 Juni. Direktur Keuangan dan Corporate Sekretari PT Pakuwon Jati Tbk, Minarto Basuk mengatakan, jumlah dividen naik 45% dibandingkan pembagian dividen tahun lalu. Tercatat, PWON membukukan pendapatan bersih untuk tahun 2024 sebesar 6,67 triliun rupiah. Laba bruto tercatat sebesar 3,77 triliun rupiah. EBITDA sebesar 3,58 triliun rupiah dan laba bersih tercatat yang disesuaikan sebesar 2,62 triliun rupiah. PT Saratoga Investama Sudaya Tbk dengan kode emiten SRTG mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 200 miliar rupiah atau setara 14,75 rupiah per saham. Keputusan ini disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada 25 Juni 2025. Adapun waktu pembagian dividen belum ditentukan oleh perseroan. Laba berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan pada tahun lalu mencapai 3,29 triliun rupiah. Kondisi ini berbalik dibanding tahun sebelumnya yang rugi 10,15 triliun rupiah. Kinerja laba ini sejalan dengan perolehan dividen atas portfolio investasi yang dikelola perseroan mencapai 3,8 triliun rupiah. Namun, berdasarkan laporan kuartal pertama 2025, SRTG mencatatkan rugi berjalan sebesar minus 6,07 triliun rupiah, naik dari periode sebelumnya tahun 2023, sebesar minus 2,57 triliun rupiah.
RUPST Saratoga juga memutuskan mengubah susunan Dewan Komisaris. Arya Kanaka dan Stefanus Haryanto resmi menjabat sebagai Komisaris Independen, menggantikan Anangga W. Rusdiono dan Sidarta Utama. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk berkode emiten INET siap membagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2024. Perseroan menyediakan anggaran Rp664,1 juta atau setara dengan 50% dari laba bersih 2024. Langkah ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham di tengah pengembangan agresif bisnis. Direktur INET Bayu Satrio menuturkan pembagian dividen sesuai RUPS tahunan yang digelar pada 12 Juni 2025. Pembayaran dividen sebesar Rp664,1 juta atau sebesar Rp0,08 per saham jatuh pada tanggal 9 Juli 2025. Musim pembagian dividen masih berlangsung. Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia terjadwal payment debt cash dividend pada hari ini, Kamis 26 Juni 2025. Selain itu ada juga jadwal rapat umum pemegang saham tahunan. Berikut kita simak datanya. BYD selaku raksasa otomotif Cina tengah menghadapi tekanan bisnis yang cukup berat di negara asalnya. Stok mobil BYD di berbagai jaringan dealer tengah menumpuk, meskipun pabrikan telah menggelar promo besar-besaran untuk puluhan model kendaraannya. Informasi ini menjadi fokus pemberitaan portal Kabar Bursa untuk hari ini. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita ngobrol bareng asisten redaktur Citra Dara Fresti Tresna.
Halo, selamat sore Citra. Selamat sore Maria. Apa kabar Citra? Baik, baik. Ya, Citra, ini seperti apa ulasan dari redaksi Kabar Bursa terkait mobil BYD yang menumpuk? Sebenarnya kondisi penumpukan ini adalah anomali ya, karena di satu sisi BYD ini menjadi merek yang paling banyak dijual di dalam negeri Cina dan juga di luar negeri ya, khususnya untuk mobil listrik ya. Tapi penumpukan ini terjadi karena adanya sedikit pelambatan penjualan dan kemudian masalah perang harga di Cina yang masih belum selesai sampai hari ini membuat stok kendaraan di beberapa dealer atau itu menjadi menumpuk ya. Penumpukan ini sudah cukup parah karena sudah mengganggu rantai produksi. Yang pertama terganggunya produksi, kemudian pemangkasan kapasitas produksi dan penundaan pembukaan jalur baru untuk kendaraan listrik ini ya. Ini cukup genting juga karena di satu sisi kenapa jadi merek terbaik ya, tapi di sisi lainnya terjadi penumpukan. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini adalah masalah terkait apa itu pemasaran aja yang kurang baik sebenarnya. Begitu Maria. Nah, lalu apa strategi yang akan dilakukan oleh BYD untuk menggait konsumen lagi? Sebenarnya penumpukan ini harus diatasi segera ya. Oleh karena itu harus dilakukan upaya-upaya revolusioner seperti memberikan diskon ya, karena bagaimanapun juga stok harus cepat segera keluar. Kalau tidak begitu akan mengganggu produksi dan mengganggu penjadwalan pendaftaran merek-merek baru, karena saat ini di Cina BYD adalah masuk salah satu kendaraan produsen yang paling banyak mendaftarkan kendaraan listrik hingga 2025 periode bulan Juni. Itu paling banyak mendaftarkan kendaraan-kendaraan baru ya. Dan kondisi ini harus segera diatasi agar tidak mengganggu produksi di Cina. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di kabarbursa.com khususnya untuk rubrik otomotif. Ya, baik Citra, selain informasi mengenai penumpukan mobil BYD tadi, apa saja yang menjadi top pencarian di portal berita hari ini? Selain penggantian ketua The Fed, ada juga masalah perang Timur Tengah itu ya, yang kemudian berpengaruh terhadap harga komoditas itu sendiri. Saya rasa itu Maria. Baik, terima kasih Citra untuk waktu serta informasinya. Selamat bertugas kembali Citra. Terima kasih. Sahabat Kabar Bursa, siap-siap pedagang di toko online bakal dipungut pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mematok pajak penjual di e-commerce, besaran pajak yang akan dikenakan 0,5% dari pendapatan penjualan pedagang dengan omset tahunan rata-rata 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mematok pajak pelapak atau pedagang di toko online, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lainnya. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak DJP, Kementerian Keuangan tengah merampungkan proses pembahasan aturan baru tersebut. Nantinya, platform e-commerce diwajibkan untuk memotong dan menyetorkan pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan pedagang yang memiliki omset tahunan antara 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah. Dimaksudkan, aturan pajak anyar ini untuk memperkuat pengawasan dan menutup celah shadow economy, khususnya dari aktivitas ekonomi digital. Dengan begitu, aturan pajak baru ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan persaingan yang setara dengan toko fisik. Namun, kebijakan ini ditentang platform e-commerce. Ada kekhawatiran aturan baru tersebut beresiko meningkatkan biaya administrasi hingga membuat penjual hengkang dari platform mereka. Indonesia pernah memperkenalkan peraturan serupa pada akhir 2018. Mengharuskan semua operator pasar membagikan data penjual
dan membuat mereka membayar pajak atas pendapatan penjualan. Aturan itu lantas dicabut 3 bulan kemudian karena reaksi keras dari industri. Sahabat Kabar Bursa, informasi tadi menjadi penutup Kabar Bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Dan jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian, dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan, silakan klik barcode yang ada di layar Anda. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek pamit undur diri. Sampai jumpa.